Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ya robbal alamin. Ya. Pagi ini ya saya kebetulan berkunjung ke salah satu petani muda Indonesia yang kebetulan hari ini kita berada di Desa Paringan. Desa mana, Mas? Paringan. Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo ya. Jadi pagi hari ini kita ingin memastikan bahwa bibit yang kita suplai dari bibit unggul Blitar itu dilahankan dengan pola yang sudah kita sampaikan itu terawat dengan baik. Jadi makanya sahabat semua yang di tempat-tempat yang lain, memang saya pastikan bahwa pola pendampingan ini selalu kita terapkan ya, dengan harapan bahwa target-target penanaman itu bisa dicapai dengan waktu-waktu yang sudah kita harapkan, yang sudah kita terapkan. Jadi memang targetnya alpukat itu kalau dari bibit unggul Blitar itu ya estimasi maksimal 3 tahun itu harus sudah ada hasil. Jadi hal itu dapat dicapai dengan pola-pola perawatan, dengan pola-pola penanaman yang tentunya dengan pola penanaman yang baik gitu ya. Salah satu pola penanaman yang kita sampaikan kepada seluruh rekan-rekan atau kalau kita bahasanya pakai itu namanya mitra ya. Jadi pembeli dari bibit unggul Blitar itu kita namakan mitra. Jadi mitra itu kita dampingi dengan harapan ya plus minus. Saya sendiri mengakui bahwa saya bukanlah orang yang terlalu pandai sekali, tetapi saya punya pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa diaplikasi kepada sahabat-sahabat yang lain ya. Jadi Mas, ini alpukat aligator udah usianya udah berapa? Ini tanamnya 19 Oktober 2020. 2020 dalam artian berarti sampai hari ini berapa bulan? Sekitar 3,5 bulan. Nah, 3,5 bulan. Jadi mungkin untuk sahabat yang lain mungkin ini selama kurun waktu 3,5 bulan itu perawatan apa saja yang sudah diberikan kepada alpukat aligator ini? Cuman memupukkan dengan kohe, Mas. Oh, kohe ya. Ya, kotoran hewan dari kambing. Ya. Jadi sahabat ya, jadi intinya memang kita ini selalu menerapkan bahwa pupuk kompos atau pupuk organik itu memang kita kedepankan ya. Jadi makanan utama daripada alpukat ini memang menurut saya ya tetap kotoran kambing ya. Nah, kalaupun perlu kita tambahkan NPK Mutiara atau NPK yang lain itu bertujuan itu hanya bersifat suplemen ya. Jadi suplemen itu sehingga dia pencernaannya enak ya, bagus, dan dia makannya lahap. Nah, makanan utamanya tetap kohe ya, atau kotoran hewan, atau kalau kita selalu rekomendasi daripada kotoran kambing. Kenapa? Karena kotoran kambing itu komplit kalau saya menilai itu memang komplit ya. Jadi kandungan komposnya memang paling pas kalau untuk alpukat. Nah, banyak juga kenapa Mas ini juga menanam istilahnya porang ya. Jadi sahabat ada yang banyak yang bertanya ya. Jadi Pak, kalau saya pengen mix atau pengen istilahnya tumpang sari ya, sampai mau sebut campur sari karena tadi ada masuk daerah campur sari di Ponorogo ini ya, karena Ponorogo ini kota budaya, jadi kota seni. Sampai kota seni ya, jadi saya sampai belepotan mau ngomong tumpang sari mau campur sari ya, itu di Ponorogo ya. Jadi sahabat banyak yang bertanya di semua pertanyaan-pertanyaan baik di komentar maupun di WA itu, Pak, apa tanaman cocok yang bisa saya terapkan untuk tumpang sari di alpukat? Banyak sebetulnya pilihannya, di antaranya memang porang. Jadi porang hari ini memang lagi booming ya untuk porang ya. Jadi kalau porang di sini untuk istilahnya untuk penerimanya itu sudah ada ya Mas ya? Insya Allah sudah ada, Mas. Sudah ada ya. Ya. Dengan harga yang bagus ya. Dengan harga yang maksimal sudah bagus. Terus porang ini dari bibit gitu sampai sampai siap panen gitu umurnya berapa waktu yang diperlukan itu? Kalau dari katak biasanya 2 musim insya Allah sudah bisa dipanen, Mas. Kalau dari umbi yang udah besar-besar itu 1 musim
satu musim, yaitu dari musim penghujan sampai akhir udah bisa dipanen. Berarti estimasi berarti 2 bulan gitu. Kalau 2 bulan, 1 tahun. Ya, 1 tahun ini ya. 1 tahun Per musim. per musim sekitar 6 bulan 7 bulan. 7 bulan ya, berarti 1 tahun lebih sedikit lah. Jadi ini menjadi satu inspirasi pada sahabat yang lain ya, bahwa ini alpukat ini bisa dimix dengan apa saja. Yang penting kalau saya itu catatannya ini kalau bisa radius 2 meter keliling dari plokat ini jangan sampai ada tanaman yang lain ya. Kenapa? Karena harapannya memang ini dari sisi manapun harapannya ini suplai oksigen ke tanaman, ke perakarannya terutama itu memang harus terpenuhi dengan baik. Nah itu catatannya kalau saya 2 meter keliling itu jangan sampai ada tanaman-tanaman yang lebih tinggi. Jadi kalau porang saya rasa memang bagus ya. Bagus kalau bisa diterapkan untuk tumpang sari dengan alpukat. Jadi ini loh ya sahabat ya, jadi banyak yang mempertanyakan, Pak, masa tanaman alpukat itu 2 tahun bisa produksi? Tanaman alpukat itu idealnya 5 tahun 7 tahun. Wah, ini termasuk video yang penuh tipu-tipu, banyak juga yang mengomentar itu, tapi nggak masalah ya. Nanti akan kita update secara berkala ya, dari waktu ke waktu ya, bahwa tanaman alpukat itu sebetulnya tanaman buah-buah yang lain pun sama ya. Kalau kita perlakukan dengan baik, dengan perawatan yang maksimal, saya rasa ekspektasi yang kita harapkan itu dapat tercapai ya. Ya gitu. Jadi ini salah satu kebun percontohan teman-teman milenial ini ya. Petani milenial kalau bahasa sekarang. Kalau saya sih orang tua menyebutnya ya petani-petani muda ya. Jadi bersemangat sekali ya. Ini bisa menjadi contoh-contoh wilayah yang lain. Kalau di sini bisa, kenapa di daerah yang lain tidak bisa? Nah, jadi saya rasa hari ini banyak sekali, dan hari ini mau tidak mau, suka tidak suka, pilihan kita berkebun itu adalah pilihan yang terbaik ya. Jadi jangan gengsi kalau pekerjaan itu harus berpakaian yang necis ya. Itu selalu identik dengan banyak uang. Kenyataannya hari ini pakai necis, mobil bagus, hutangan, nah itu banyak juga. Jadi sahabat-sahabat ini optimis ya, bahwa kita itu nguri-nguri budaya orang Indonesia yang asli memang petani. Jadi kita berharap semua ini bisa ditiru kepada sahabat-sahabat yang lain itu ya. Mungkin itu ya. Mungkin ada pesan-pesan untuk para petani muda yang lain, Mas, monggo Mas. Ayo para pemuda bertani, jangan malas-malasan. Gimana Mas? Oh, oke. Investasi ya untuk sahabat-sahabat yang ingin berkebun ya. Jadi memang sahabat-sahabat yang ada di Oh ya. Jadi untuk sahabat-sahabat yang di areal Madiun, Magetan, mungkin juga Trenggalek, Wonogiri, Pacitan, kalau memerlukan bibit unggul yang memang unggul betulan, yang memang asli dari Blitar, hari ini kita memang sudah menyediakan satu tempat khusus di Ponorogo ini yang dikelola oleh sahabat-sahabat di Ponorogo ini. Jadi sahabat-sahabat yang lain mungkin bisa konsultasi di sini. Enggak, kalau datang kan nggak harus beli toh Mas. Wah, sharing-sharing okay. Bisa oke. Jadi nggak perlu harus kalau datang ini sini malu-malu, kalau nggak beli nggak enak nanti kalau saya tanya, nggak perlu juga begitu. Karena di Blitar sendiri saya menerapkan hal yang sama. Jadi saya memesankan kepada sahabat-sahabat di sini, kalau ada orang yang mau berkunjung, sekedar mau ngobrol, monggo diterima dengan baik ya. Jadi bagi kita memang menanam itu bukanlah sesuatu yang terlalu rumit sekali, akan tetapi memang ada hal-hal yang mungkin perlu lah ya. Karena sedikit ilmu yang kita kuasai itu sangat bermakna untuk segala macam pekerjaan, betul? Betul. Nah, Mas Rudi bisa menambahkan untuk sahabat-sahabat petani muda yang lain, barangkali pesan-pesan yang bisa menyentuh hati mereka untuk mencintai pertanian. Monggo Mas. Untuk yang milenial muda, yang muda-muda intinya ya, ayo kita kembalikan alam seperti dulu, biar hijau kembali. Jangan takut untuk belajar. Nah, siapkan go green ya. Oke, mantap. Oke, mungkin itu apa yang bisa kita bagi pada pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat, semoga ini menginspirasi pada sahabat semua ya. Dan jangan berkecil hati, jangan juga minder, jangan juga malu ya, bahwa petani itu ya kotor dengan
dan lain sebagainya ya. Jadi hari ini istilahnya bagaimanapun investasi yang teraman itu menurut kita adalah tetap bertani ya. Mungkin itu apa yang bisa kita bagi pada sahabat semua. Semoga ini bermanfaat dan semoga sahabat semua selalu dilimpah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.